Saya Denny Pinontoan, sekarang ini dipercayakan sebagai Ketua Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur, lalu sehari-hari sebagai dosen di Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Sebagai penulis juga, menulis cerpen, juga sudah pernah menerbitkan novel, dan minat pada isu-isu sejarah dan kebudayaan, baik budaya tradisional maupun budaya modern. Jadi saya kira penting kita memulai dari secara etimologisnya, yang kemudian orang kenal umum, terutama di masyarakat Minahasa dengan istilah Mariara. Nah, kata Mariara itu dari kata riara. Dalam bahasa Minahasa terutama Tontemboan, yang artinya racun. Nah, kata ini kemudian disebut dengan awalan mah misalnya, Mariara, maka dia menjadi aktivitas atau tindakan memberi racun. Nah, pada awalnya kata ini sebenarnya kan netral. Jadi kita bisa gunakan kata riara ini untuk menyebut apakah itu jatuh jenis kimia, bahan kimia yang beracun, atau kemudian juga pada tumbuhan. Saya ingat dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Tontemboan, ada yang ketika kita makan lalu kelebihan rica atau cabai dan rasanya pedas, orang akan mengatakan rak-raklih. Nah, jangan-jangan kata rak-rak ini variasi penyebutan dari riara, racun. Kalau dalam pengertian dengan cabai atau rica itu kan pedas, pedis dia. Artinya sesuatu yang menyengat. Tapi yang dimaksud sekarang ini adalah racun, riara. Jadi mariara. Suatu aktivitas, suatu tindakan memberikan racun. Nah, mengapa penting memulai dari katanya? Karena ini untuk menegaskan bahwa mariara itu adalah sebuah fenomena sejarah sosiokultural dalam masyarakat Minahasa. Saya ingat ada sebuah catatan di akhir abad 20 yang ditulis oleh para misionaris NZG, dan itu menyebut satu daerah di bagian selatan. Pada suatu hari seorang guru Minahasa datang ke Tuang Pandita atau Sendling, dan dia mengatakan bahwa ada suatu peristiwa di Poigar, peristiwa pembunuhan, dan yang dibunuh itu adalah seorang yang disebut tukang racun atau mariara. Jadi teks itu sudah menggunakan bahasa Melayu, tapi yang dia mau bilang itu adalah mariara, atau yang kemudian kita kenal orang yang memberi racun itu, yang dalam bahasa umum Indonesia itu disebut tukang santet. Meskipun ya saya tidak tahu apakah ada kemiripan, tapi bahwa dengan adanya kata dalam bahasa kita, maka itu menunjukkan bahwa ada dalam praktek masyarakat mariara itu. Meskipun tentu harus ada kajian-kajian lagi untuk melihat apakah itu memang suatu yang lahir benar-benar dari tradisi kita, atau itu kemudian suatu konstruksi sosial. Karena di banyak kasus, dan itu masih terjadi di hingga tahun 90-an, dan bahkan sekarang orang-orang yang berusia 50-an tahun ke atas itu pasti punya ingatan itu, praktek mariara yang seringkali itu salah tuduh. Nah, karena saya kira, dan ini jadi satu keyakinan saya sebagai seorang yang mengkaji budaya, bahwa fenomena mariara itu sebenarnya muncul dalam satu masyarakat yang sudah ada perubahan yang cukup radikal atau cukup drastis, terutama kaitan dengan kehadiran kekristenan. Nah, karena apa?
kalau di masyarakat tradisional Minahasa sama leluhur itu, tentu ada mekanismenya bagi orang-orang yang kemudian dia memiliki niat jahat kepada orang lain dengan pengetahuan tradisi yang dimiliki. Ada mekanismenya. Misalnya mungkin diusir dari kampung atau kemudian akan dihadapi oleh, ada dalam bahasa Tontemboan saya kira apakah masih umum atau sudah jarang digunakan, disebut maleme. Yang dalam ingatan mereka orang Minahasa atau dalam praktek sosial sampai tahun 80-90-an, dua hal ini diperlawankan. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit lalu dikatakan bahwa dia kena angin atau kena ilmu hitam, dan itu disebut dia ada yang sudah menyantet dia Mariara, maka dia akan diobati oleh yang disebut maleme itu, atau dalam pengertian lain itu disebut mangundam, ditonas mangundam. Jadi ada mekanisme dalam masyarakat kita tradisional kaitan dengan bagaimana mengatasi. Tapi kemudian terjadi kan, saya kira Mariara itu akhirnya lebih banyak, dan itu saya tulis di sebuah cerpen, judulnya Mariara juga. Akhirnya lebih banyak seperti yang sebelum era medsos, itu yang dialami dulu, hoax, dan dia berujung pada fitnah. Dan itu kan ada di banyak, dan mungkin direfleksikan di film ini juga. Di banyak komunitas Wanua atau Roong, ada orang yang dituduh Mariara, lalu keluarganya diusir, atau bahkan ada rumahnya dibakar, karena cerita itu kemudian menjadi keyakinan dari komunitas itu. Misalnya, dan macam-macam, selain dia disebut Mariara yang meracuni orang dengan cara-cara yang mistik, tapi ada juga yang misalnya sudah diberi pengertian yang sama, bahkan orang-orang yang masih memelihara pengetahuan tradisi dipukul rata. Nah, itu fenomena di masyarakat Minahasa yang sudah berkembang, dan terutama dominasi agama, misalnya Kristenan. Karena Kristen misalnya membawa doktrin ada hitam, ada putih begitu. Dan kalau Anda ingin menjadi orang yang bersih, suci, maka Anda harus memeluk agama Kristen. Nah, sementara di banyak kampung di Minahasa sampai tahun 80-an, 90-an itu masih banyak yang keluarga-keluarga atau orang tertentu, baik dia perempuan maupun laki-laki, yang masih mempraktekkan tradisi. Antara lain misalnya dengan pengobatan yang disebut makatana. Tapi kemudian dipukul rata karena biasanya terjadi dikotomi seperti itu. Bahwa semua yang masih berbau tradisi akan disebut kekafiran, berhala. Nah, itu yang sudah berkembang. Tapi saya kira di tahun-tahun sebelumnya ada yang kemudian memang pelaku, tapi kemudian ada mekanisme komunitas itu. Misalnya ada ritual membersihkan dia, atau ada orang yang umum disebut orang pintar yang kemudian dipercaya bisa mengatasi soal itu. Dan itu tidak kemudian menjadi sebuah gosip begitu, isu yang tidak berdasar. Jadi karena saya bilang tadi, itu justru dia kemudian menjadi sesuatu yang menakutkan, dan itu sering menjadi teror dalam masyarakat karena sudah ada doktrin agama tertentu yang kemudian melebih-lebihkan itu, dan kemudian menggeneralisir, sehingga semua orang yang misalnya bahkan ciri-ciri fisiknya di masyarakat itu identifikasi, mata merah, atau dia kalau dia sudah usur, entah dia yang kita sebut opa atau nenek, hidup sendiri, lalu kemudian masih dengan pakaian yang agak mengikuti tradisi,
lalu masih menyendiri, lalu kemudian kedapatan dia masih sering membuat obat-obat yang kemudian dia sekarang obat herbal, tapi kita menyebutnya katana, di masyarakat akan mengatakan dia Mariara, padahal dia adalah seorang yang menyimpan wariskan pengetahuan kebinasaan. Jadi saya kira ada proses pergeseran, perubahan cara pandang itu. Padahal mungkin di satu masa semua orang dengan pengetahuan itu, dan tidak ada yang kemudian disebut siapa yang Mariara dan siapa yang tidak, karena memang caranya hidupnya seperti itu. Nah, kenapa saya hubungkan dengan kekristenan dari Eropa? Karena ada curigaan saya, tapi perlu ada lagi satu penelitian mendalam. Jangan-jangan pengalaman kekristenan Eropa dengan pagan, dan itu tercatat dalam sejarah, yaitu perburuan para penyihir, dan kebanyakan mereka adalah perempuan-perempuan. Ternyata itu sebuah tragedi sejarah. Karena yang kemudian disebut penyihir oleh gereja, di Spanyol ada inkuisisi, di Jerman dan sebagainya, justru mereka adalah orang-orang pintar. Yang di situ mereka ada yang matematikawati maksudnya, astronom, ahli astronomi, ada yang penyair dan sebagainya. Pokoknya mereka yang kemudian masih hidup dan mewariskan terus pengetahuan tradisi mereka. Tapi karena itu dianggap di luar dari tata cara Kristen dan pengajaran Kristen, maka kemudian semua dianggap sebagai kekafiran, dan mereka yang masih menjalankan itu akan disebut penyihir dan dibunuh secara kejam, digantung, dibakar dan lain sebagainya. Nah, jangan-jangan pengalaman di Eropa itu kemudian juga menjadi suatu keyakinan, pemahaman dari para sendling, misionaris yang datang, kemudian juga menyamakan dan menganggap bahwa orang-orang Minasa yang mereka temukan masih dengan menjalankan tradisi itu sama dengan di Eropa, misalnya penyihir dan sebagainya. Dan apa yang terjadi di masyarakat kita kan, untung ya sekarang tahun 2000-an ini enggak lagi, tapi 90-an, 80-an, 70-an itu, terutama 80-an itu, di banyak tempat sering kita mendengar ada keluarga yang dikucilkan, rumahnya dibakar, atau kemudian di stigma misalnya, nganakan anak Mariara, begitu, atau keturunan Mariara, gitu. Udah itu, menyebabkan kerusakan mental, kepercayaan diri, dan lain-lain. Nah, akhirnya yang saya mau bilang bahwa Mariara pada zaman kemudian itu sudah menjadi isu yang isu sosial dan bahkan politik di masyarakat. Karena misalnya klan atau keluarga besar yang satu, kemudian untuk menjatuhkan keluarga besar yang lain, dia akan mencari cara untuk untuk menjatuhkan mereka dengan cara yang seperti itu. Teror, misalnya teror mental dan sebagainya. Dan kemudian mengatakan mereka itu keturunan, misalnya contoh begini, dia tidak pantas jadi kuntua. Kenapa? Keturunan Mariara, gitu. Tapi pada hal lain, kata Mariara itu digunakan lagi bukan hanya untuk yang seperti tradisi tadi, suatu tindakan sembunyi-sembunyi meracuni orang dengan cara mistik, tapi sudah jadi istilah, sebutan untuk memfitnah, orang, sampai bully bahkan itu. Atau dia jadi stereotype, jadi dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya kemudian bukan lagi soal benar tidak bahwa ada orang yang memiliki kemampuan meracuni orang dengan cara-cara tadi seperti tadi, atau kemudian benar atau tidak ada orang yang sakit dan mati karena diracuni dengan ilmu tadi itu. Tapi yang kemudian berkembang itu sudah menjadi sebuah wacana. Dia sebuah menjadi wacana. Dan itu yang kita alami sekarang sebenarnya di era digital ini. Teror atau bahkan bully, fitnah orang di medsos itu bahkan bisa merusak masa depan seseorang kan, mental, membuat keluarganya tidak percaya diri dan lain sebagainya. Padahal
belum tentu apa yang kemudian difitnah itu sebagai sebuah kebenaran atau sesuatu yang faktual. Jadi di masyarakat kita memang karena ini saya kira dari perspektif sosiologi, terutama sosiologi agama, itu dialami oleh banyak masyarakat yang mengalami perubahan yang cukup drastis. Eh, Lok-lok itu memang ada dalam legenda, ada dalam kepercayaan secara secara tradisi, ada dalam bahkan cerita rakyat ya. Eh, dan yang ada pada masyarakat Minahasa itu adalah ceritanya. Dan cerita itu bisa dia positif, bisa negatif. Eh, tapi bahwa di masyarakat itu yang pasti bahwa hidup itu hidup dalam ingatan dan dalam keyakinan masyarakat kita Minahasa. Nah sehingga misalnya bahkan sampai tahun 2000-an ini, 2000-an awal, 2010, masih pernah terdengar di kampung-kampung tertentu bahwa ada anaknya atau tetangganya yang hilang berhari-hari. Dan orang langsung mengatakan, oh itu lolok dah pencuri, lolok dah ambil itu. Dan ada memang dia kemudian makin dipercaya karena memang ada orang yang bersaksi. Misalnya bahwa dia hilang selama 3 hari atau berapa hari karena ada makhluk bertubuh pendek yang hidup, bukan hanya hidup di hutan, dia hidup di misalnya yang orang bilang kosok atau tempat-tempat yang curam seperti itu. Mereka tinggal situ dan sering mengambil orang anak-anak terutama misalnya. Dan ada yang kemudian cerita bahwa selama dia diculik itu, yang oleh masyarakat kita sebut lolok, yang menunjuk ke yang dalam cerita mereka mengatakan itu makhluk menyerupai manusia bertubuh pendek itu, melayani dia, memberi makan dia, dan tidak melakukan suatu tindakan kekerasan begitu. Jadi karena selama 3 hari makan apa? Lu kasih makan. Nah itu kan sering terdengar. Nah artinya yang saya mau bilang bahwa lepas dari bahwa lolok ini ada secara fisik atau tidak, tapi dia ada dalam kesadaran kultural orang Minahasa, dan itu mempengaruhi kehidupan sosial. Apa pengaruhnya, dampaknya? Yaitu dulu cara mendidik orang tua, dan itu nanti terkait juga dengan yang kemudian juga ada dalam masyarakat kita, mamuis. Jadi kemudian orang tua menjadikan cerita lolok itu sebagai cara untuk mendidik anaknya kan. Jangan bawa pontar sampai malam. Nah, kalau dulu kan memang lampu listrik belum sampai di kampung-kampung, atau kemudian ya masih banyak hal yang masih terbatas waktu itu. Kalau pulang jangan sampai matahari terbenam karena lolok mau pencuri pangan. Atau bukan cuma itu, kalau pergi kobong mesti ada dengan teman-teman karena apalagi tengah hari tua yang kita menyebutnya kata ora itu sebenarnya matahari pas di atas ubun-ubun ini toh. Lolok pada jam-jam keluar itu. Jadi kalau mau ke kebun harus dengan teman-teman karena nanti dia bisa culik. Lalu juga kemudian cerita tentang mamuis kan. Nah, yang saya bilang semua ini sebenarnya terdokumentasi. Jadi para penulis Belanda ada namanya El Adam. Dia menulis yang kemudian diterjemahkan bukunya Adat dan Istiadat Suku Bangsa Minahasa. Dia menarasikan di situ hal-hal yang dianggap sebagai suatu yang mistik atau sebagai suatu yang horor begitu. Kuntilanak, mamuis, lok-lok, dan kemudian yang itu juga Mariara. Artinya apa? Artinya kadang-kadang orang kan mengatakan nggak usah percaya itu, nggak ada. Tapi dia ada terutama kalau bagi saya itu ada dalam kesadaran atau dalam keyakinan kultural itu tadi itu. Dan itu sering berpengaruh tanpa spontan. Kita menolak
itu, tapi kemudian kadang-kadang itu masih terbawa. Yuk kalau mau ke kobong, mau ke kebun, jangan sembarangan. Nanti ada yang makhluk tertentu yang menculik. Nah, dan saya kira hal seperti ini ada di banyak kebudayaan. Artinya pesan dari cerita-cerita ini bahwa selain manusia, seperti yang kita ini, sebenarnya ada makhluk lain yang mungkin dia adalah yang lebih dulu dari leluhur kita yang menempati suatu tempat itu. Pesannya adalah bagaimana kita harus hidup secara harmonis, secara holistik gitu. Nah, kaitan dengan Mariara tadi, pesannya juga bahwa meskipun Mariara itu sebagai praktis karena mungkin tidak ada lagi, tapi cara-cara yang serupa dengan tujuan serupa tapi bentuk yang berbeda kan masih ada terus, yaitu menyebar fitnah, nah kan begitu. Sakit psikis kadang lebih mematikan ketimbang sakit fisik, dia meneror. Jadi wacana ini masih tetap ada dalam masyarakat kita karena hal-hal yang menjadi pesan dari cerita itu atau tradisi itu ternyata masih aktual hingga sekarang ini. Begitu kan? Misalnya ada orang yang diam-diam menjatuhkan orang lain untuk mendapat keuntungan pribadi. Dan orang itu akhirnya harus jatuh terkapar dalam pengertian karir dan lain sebagainya. Orang akan membayangkan seperti Mariara, si pelaku itu. Karena dia memakai cara-cara yang kotor misalnya kan. Nah, gitu. Tapi dalam pengertian lain, yang kita sebut Mariara itu lebih ke konstruksi wacana sebenarnya. Jadi saya melihat dua hal itu. Hal-hal ini antara ada dan tiada. Ya kan? Jadi misalnya begini, Mariara dan ada orang yang kemudian percaya bahwa dia mengalami itu karena Mariara. Tapi tidak dapat dibuktikan secara positif dengan hukum positif ya kan, bahwa dia diracuni oleh orang ini. Begitu. Dan itu agak sulit. Jadi yang kemudian terjadi apa? Di masyarakat saling tuduh menuduh. Begitu kan? Jadi dia semacam hantu yang meneror kesadaran masyarakat. Nah, Lok ditakuti terutama karena tadi itu ada orang yang kemudian tiba-tiba kehilangan anaknya, saudaranya. Tapi dalam cerita yang berlaku sebenarnya pada akhirnya orang katugang. Sebenarnya dalam masyarakat kita tidak terlalu negatif ya. Allah itu kan tidak terlalu negatif. Dan bahkan kadang diambil makna positifnya bahwa orang katuk mesti sadar mengerti bahwa selain orang ada yang lain. Selain sama dengan kepercayaan terhadap mukur toh. Jadi dalam hal yang lolok tadi justru kemudian terjadi ada seolah-olah yang semacam edukasi. Kalau ngopi kobong, balia-lia, jangan sembarangan. No? Dan masyarakat kita dalam pengetahuan tradisi itu menghargai bahwa tempatnya adalah di situ. Balewat kuala. Balewat kotoran yang boleh, dan bahkan dipesankan jangan sampai mengganggu dorang. Nah, kenapa konsekuensinya kalau diganggu misalnya, dorang tidak akan mengacaukan kampung itu. Yang ada kan. Yang saya ceritakan ini sesuatu yang hidup dalam masyarakat. Tapi bahwa misalnya makanya kan kadang-kadang orang kayak kenapa itu ada orang dah sayang. Nah, bayangkan ini istilah yang saya kira padahal dia sudah merasa gusar, sedih, pernah marah kenapa DP anak tidak pulang berapa hari. Tapi kemudian orang mengatakan dia juga tuh mungkin kata orang dah sayang. Jadi kurang dengan cara begitu menghibur. Tapi positif dia itu. Ya kalau dalam bukan hanya dalam literatur sebenarnya jarang kurang ya, tapi dalam pengalaman sebagai orang Minahasa hidup di komunitas yang percaya terhadap itu di tahun-tahun, di periode masa tertentu yang sangat kuat dengan itu. Dan sebenarnya
Mamuis itu sebutan di suatu masa dalam tradisi mengayau Minahasa. Jadi dulu kan antara walak itu sering sekali bentrok, perang. Macam-macam alasannya. Karena ada satu walak yang kemudian melanggar batas perburuan, batas paumaan. Atau kemudian ada satu anggota walak lain yang membuat hal yang menurut walak itu tidak baik. Maka kemudian terjadi perang walak. Nah, dalam perang walak itu kemudian ada di antara walak itu ada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang kemudian mamuis itu. Dalam bahasa yang umum mengayau, mengambil kepala orang. Jadi pertama yang saya bilang tadi itu ada dalam sejarah, tradisi sejarah. Tapi kemudian dalam masyarakat kita yang modern, nah itu dia. Dalam masyarakat, jadi kasus 3 ini sama juga. Mariara, Lok, Mamuis. Jadi ketika dia masih terus terbawa, meski hanya tinggal cerita, dalam masyarakat Minahasa yang sudah berubah, maka itu sudah menjadi sangat bergeser sekali pengertiannya. Kalau dulu tradisi, jadi memang ada tradisi untuk kaitan dengan mengayau tadi. Tapi di era sekarang orang akan lebih mengatakan misalnya dulu kan ada cerita begini. Anak-anak hati-hati karena nanti ada yang tukang mamuis, mau ambil tuh kepala, mau kasih di fondasi jembatan. Wah, padahal gimana itu? Tapi waktu itu orang percaya. Iya. Itu sebelum era medsos itu sudah ada yang benar seperti itu kan. Makanya ketika ada pembangunan jembatan, orang langsung jaga anak-anaknya. Jangan ada mamuis begitu. Yang kemudian disebut dan praktiknya sudah berbeda. Ya, tapi semua disebut dengan istilah itu. Gitu. Dan itu biasa terjadi. Artinya ketika suatu masa masyarakat Minahasa berubah, lalu ada praktik yang serupa atau mau dikonstruksi suatu wacana, lalu tidak ada istilahnya, tapi atau kemudian mereka memerlukan istilah yang tepat lokal, maka kemudian lebih gampang itu tadi kan mamuis mu'amib. Dan di tahun 1999 itu sebuah media besar di Sulawesi Utara membuat, ya saya bilang membuat berita, bukan kemudian meliput dan menulis berita, tapi membuat berita alias mengarang cerita yang tidak benar, bahwa di Manado itu sudah ada gereja setan. Dan ingatan orang kemudian kembali ke situ, iya, yang terjadi tahun-tahun 90-an, 80-an, bahwa ada orang-orang tertentu yang punya niat jahat, menculik orang lalu mengambil kepalanya. Tapi dalam pengertian tadi itu, menculik orang, terutama anak muda, untuk kemudian direkrut menjadi pengikut gereja setan di tahun itu. Itu meskipun tapi orang kemudian menemukan kemiripannya. Ini di masyarakat Minahasa yang tidak ada lagi tradisi mengayau. Tapi kemudian istilah mamuis itu ternyata masih hidup. Dan yang terjadi mirip juga dengan Mariara, misalnya ada yang ya karena di masyarakat Minahasa yang sudah berubah, akhirnya yang terjadi lebih banyak prasangka. Itu padahal karena ada dalam ingatan kan, artinya saya bilang dia hidup dalam ingatan itu, dalam warisan-warisan ingatan tadi. Dan dia kemudian akan menyesuaikan dengan konteks dan dikenakan pada hal yang sudah berbeda tentu. Macam mengayau tadi kan, bukan lagi mamuis tadi, bukan lagi pada tradisi mengayau, tapi sudah menunjuk pada pada ketakutan orang tentang ada orang yang berniat jahat dan menculik anggota komunitasnya atau anggota keluarganya. Akan semua disebut mamuis itu. Ya kalau film Mariara ini dia akan ditayangkan di bioskop, maka ini sejarah saya kira. Kenapa? Karena pasti sudah ada berapa film di layar lebar
film layar lebar yang kemudian mengambil setting atau sedikit unsur kebudayaan Minahasa. Misalnya film Waruga kan yang Malaysia itu. Tapi yang berbeda dengan yang ada itu adalah bahwa benar-benar film ini diproduksi, setting tempatnya, inspirasi ceritanya itu Minahasa. Dan ini akan mengatakan kepada dunia perfilman Indonesia bahwa Minahasa bisa. Nah, tapi kemudian dia juga menurut saya langsung mengkritik perfilman Indonesia karena begini. Kalau kita baca daftar kan baik sutradara maupun aktor, artis atau yang berkecimpung dunia perfilman itu banyak sekali nama orang Minahasa, orang Manado, orang Minahasa. Tapi baru ini kali kalau boleh dikatakan baru ini kali ada memang film benar-benar full Minahasa dalam pengertian tadi itu ya. Meskipun kemudian nanti dalam hal mengkreasi dia sedemikian rupa sampai itu ada melibatkan tentu banyak pihak kan. Tapi nah sebenarnya dulu ada kan tahun 90-an itu sudah ada berapa kali syuting tapi akhirnya jadi film Benteng Moraya. Tapi pasti dia belum bisa dikatakan film. Tapi film yang Mariala ini suatu yang bisa dikatakan dia membuka sejarah perfilman kita dalam kaitan dengan tadi itu. Sudah banyak artis, aktor, sutradara begitu atau orang-orang yang ada dunia perfilman tapi ini pertama kali filmnya memang. Begitu kan? Filmnya memang. Jadi nah untuk sebenarnya tradisi atau dalam hal kebiasaan orang Minahasa dengan perfilman itu ya kalau bisa pakai timeline waktu itu awal abad 20 dan itu hampir bersamaan dengan masuknya bioskop di Batavia atau di Jawa sana. Sudah ada bioskop. Dan sudah ada, artinya kan dengan kehadiran bioskop-bioskop, meskipun yang dimaksud bioskop waktu itu tidak hanya berfungsi untuk pemutaran film, banyak fungsinya juga. Makanya kan dulu disebut teater dan sebagainya. Tapi yang intinya dia pasti berkaitan. Sejarahnya sudah dimulai dari situ. Ada bioskop disebutkan dalam catatan, dalam laporan-laporan atau surat-surat kabar Belanda itu, bioskop di Amurang, tentu di Manado itu ada berapa. Lalu kemudian bahkan di Tomohon sini ada bioskop yang legendaris, misalnya bioskop Sonya. Lalu kemudian bioskop Nusantara. Di Kawangkoan dan itu membawa ingatan saya ke Kawangkoan tahun 80-an nonton film lupa itu. Top Gun itu tahun 1985 86 itu di bioskop Kawangkoan. Wah gitu. Artinya orang Minahasa itu yang suka dengan keramaian itu punya minat tinggi dengan dunia perfilman ini dalam segala aspeknya. Baik dan kemudian sekarang dibuktikan. Saya kira dibuktikan dengan jadi ini ya mungkin harapan saya memicu dan memacu geliat dunia perfilman di tempat kita. Nah, meskipun tidak bisa juga kita pungkiri bahwa dalam skala-skala yang berbeda atau dalam bentuk-bentuk yang berbeda, perfilman itu sudah ya dalam pengertian perfilman bukan hanya di Minahasa, tapi perfilman Minahasa. Beda kan? Perfilman di Minahasa orang hanya mengambil ide ceritanya, mengambil tempatnya, tapi yang dimaksud dengan perfilman Minahasa memang. Kira-kira begitu.